Oke, Vika. Vika, alamat rumahnya di mana? Oke. Kalau boleh tahu, Vika datang ke sini dengan apa? Naik motor kah? Naik Angkot? motor ibu. Sendiri. Iya. Jadi kalau datang ke sini pasti punya masalah kan? Iya, Ibu. Jadi jangan takut untuk menceritakan seluruh permasalahan yang Vika punya, yang Vika alami. Jadi ceritakan saja. Jadi di sini Ibu selaku konselor, dalam proses konseling itu pasti ada hal-hal yang mendasari kegiatan atau proses konseling. Jadi proses konseling ini Ibu juga selaku konselor itu harus menyesuaikan atau patuh dengan apa yang sudah menjadi hal-hal dari kegiatan konseling. Jadi yang pertama itu ada asas-asas di dalam kegiatan konseling. Jadi Vika tidak perlu takut untuk menceritakan segala permasalahan yang ada, yang Vika alami kepada Ibu. Jadi asas yang pertama itu Ibu terapkan itu ada asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kedinamisan, kesukarelaan. Jadi ada 4 asas. Jadi yang pertama asas kerahasiaan itu, jadi setiap proses konseling yang Ibu lakukan dengan konseling itu pasti cukup sampai di sini saja, hanya Ibu dengan konseling Ibu yang tahu. Jadi tidak ada orang yang tahu dengan permasalahan atau proses yang kita lakukan saat ini. Nah, kemudian itu ada asas keterbukaan itu, Vika dengan terbuka menceritakan segala permasalahan dari awal hingga titik terakhir Vika merasakan masalah yang Vika hadapi. Kemudian ada asas kesukarelaan, di mana Vika dengan sukarela mau datang kepada Ibu menceritakan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dari orang-orang. Jadi kemudian ada asas kedinamisan itu, Ibu akan menciptakan suasana atau tahap-tahap yang baik untuk Vika dapat merasakan suasana yang nyaman. Nah, jadi coba Vika mengungkapkan masalah yang Vika hadapi. Masalahnya saya kurang percaya diri. Oh, jadi Vika merasa Vika kurang percaya diri. Jadi mungkin Vika bisa mengidentifikasi apa yang menyebabkan sampai Vika itu kurang percaya diri. Kita kurang percaya diri berbicara di depan umum, terus suka diejek sama teman-teman. Oh, jadi itu faktor-faktor yang menyebabkan sampai Vika merasa kurang percaya diri. Kemudian Ibu di sini Bu identifikasi dulu ya masalah-masalah yang Vika hadapi. Kemudian situasi bagaimana yang menyebabkan sampai Vika kurang rasa percaya diri? Pada saat suasana ramai. Oh, jadi banyak orang ya, jadi membuat Vika merasa kurang percaya diri. Iya, jadi Ibu sudah memberikan pertanyaan terkait faktor-faktor yang menyebabkan Vika itu kurang merasa percaya diri. Jadi di sini Ibu akan meminta Vika untuk menuliskan situasi atau keadaan faktor-faktor yang tadi Vika jelaskan itu di dalam buku ini, supaya Ibu akan memberikan teknik-teknik affirmation untuk Vika dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain terkait dengan masalah yang Vika hadapi. Jadi nanti Ibu akan memberikan buku ini dan Vika menuliskannya di dalam buku ini.
kasih. Ya, ya jadi sesuai dengan Vika punya masalah yang Vika tulis di sini, berarti ibu mengambil kesimpulan pertama atau diagnosa pertama itu Vika mengalami rendahnya rasa percaya diri ya. Kemudian ini ada teknik-teknik, jadi ibu akan memberikan teknik ini agar ini juga kayak salah satu teknik supaya ada dalam hati saat Vika mau melakukan sesuatu tuh Vika bilang dalam hati gitu kan, seperti ini, saya mampu belajar hal baru. Coba Vika bilang, ulangi kata yang ibu bilang. Saya mampu belajar hal baru. Nah, hal itu ada kata-kata yang nanti Vika bilang pada saat Vika kurang merasa percaya diri di muka banyak orang ya. Jadi itu bukan bilang di luar mulut, tapi nanti bilang dalam hati Vika. Jadi pada pertemuan pertama ini ibu akan ibu cuma memberikan tahap seperti ini. Nanti di pertemuan kedua dan ketiga ibu akan memberikan layanan yang berikutnya. Jadi cukup sampai di sini pertemuan pertama kita. Nanti ibu infokan untuk pertemuan kedua. Oke. Terima kasih. Ya, selamat siang Vika. Ya, terima kasih sudah mau datang kembali pada ibu untuk melanjutkan sesi pertemuan yang kedua. Terima kasih untuk kesiapannya Vika. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Lebih baik, mulai lebih baik ya. Kemudian bagaimana aktivitas sebelum sesudah Vika melakukan pertemuan pertama? Apakah senang, merasa bagaimana, sudah aman, sudah lega, sedikit lega? Lebih baik. Ya, sudah mulai lebih baik. Kemudian Vika sudah siap untuk di pertemuan kedua? Sudah. Waktu kita untuk pertemuan kedua ini tidak cukup lama karena ibu hanya menanyakan perasaan-perasaan, bukan menanyakan tapi mengidentifikasi kembali, dan nanti kita akan melihat tahapan-tahapannya untuk pada pertemuan kedua ini. Di sini juga kayak pertemuan kali ini juga ibu akan meminta Vika untuk menuliskan 5 kelebihan dan kemampuan yang dimiliki oleh Vika. Jadi ada teknik-teknik yang ibu nanti akan gunakan. Jadi ibu diminta Vika untuk menuliskan kelebihan dan kemampuan yang Vika punya. Jadi ini buku yang kemarin pada pertemuan pertama Vika boleh tulis. Kemudian pada tahapan yang kedua ini ibu juga akan meminta Vika untuk melanjutkan tulis pengalaman positif apa yang terkait dengan kemampuan Vika yang Vika tulis ini. Vika bisa tulis kembali. Nah, jadi ibu mengaitkan kelebihan Vika dengan masalah yang Vika punya. Nah, di sini kelebihan Vika sampai mengikut lomba tentang menyanyi itu sangat luar biasa ya. Nah, di sini Vika membuat hal apa sampai Vika berdiri di depan banyak orang untuk menyanyi tanpa rasa takut. Pada saat Vika menyanyi itu Vika takut ya? Takut sampai gemetar-gemetar. Nah, jangan takut karena kelebihannya Vika ini
memang saling keterkaitan dengan masalahnya Vika kurang rasa percaya diri, tapi kelebihannya Vika ini bagus, berdiri depan banyak orang yang cuma masalahnya Vika ini kurang rasa percaya diri. Kemudian Vika punya kemampuan dengan rasa percaya diri kurang baik. Kita punya kemampuan yang kita punya dengan masalah yang kita hadapi saat ini itu bagaimana sampai Vika mengaitkan akan itu bagaimana sampai Vika berdiri di depan banyak orang, Vika bisa menyanyi di depan banyak orang tanpa punya masalah yang Vika hadapi datang kepada ibu ini. Ya, rasa percaya diri bagaimana sampai Vika bisa bernyanyi di depan banyak orang tanpa rasa punya masalah yang Vika hadapinya. Percaya diri. Nah, jadi coba ceritakan. Sampai Vika gemetar, takut, berpikirnya sampai, tapi Vika paksakan diri saja. Sampai bicara patah-patah juga ya. Okay. Nah, kalau menurut ibu itu bagus karena Vika melawan, Vika punya Vika punya masalah itu, rasa kepercayaan diri itu. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya ibu akan memberikan yang selanjutnya. Nah, pada topik yang kita bahas hari ini, masalah yang kita bahas hari ini terkait Vika punya masalah itu, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ibu tutup pertemuan kita sampai di sini. Nanti pada pertemuan berikutnya kita proses konseling lagi ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang Vika. Oke, kita hari ini akan melakukan yang berikutnya dengan pertemuan ketiga. Jadi pada pertemuan ini kita akan kita mempraktikkan. Jadi kita mempraktikkan apa yang kita sudah lakukan pada proses konseling dari pertemuan 1 sampai pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita mempraktikkan langkah-langkah untuk Vika punya masalah kepercayaan diri, tapi sesuai dengan kelebihan dan kemampuan yang Vika hari itu menuliskan pada buku yang ibu punya ini. Jadi kelebihannya Vika yang hari itu tuh tentang bernyanyi ya. Nah, Vika tulis pada pertemuan kedua itu Vika punya kemampuan positif itu menyanyi. Jadi pada pertemuan ketiga ini ibu akan melakukan praktek atau dalam proses ini untuk praktek role play untuk mempertahankan rasa kepercayaan diri Vika. Oke, jadi sebelum kita melakukan segala aktivitas, mari kita berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Jadi kita sepakat ya, Vika harus bisa, karena ini prakteknya. Jadi pertemuan pertama sampai pertemuan kedua kita sudah membahas kan. Nah, pertemuan ketiga ini kita harus praktek ya. Jadi Vika mampu? Semangat ya. Oke, jadi teknik yang ibu gunakan itu teknik role playing. Jadi Vika akan berperan atau berinteraksi dengan ibu. Anggap saja ibu ini sebagai penonton. Jadi penonton lah, juri lah gitu ya. Kemudian Vika berdiri dan Vika nanti ibu kasih ini contohnya pena ini sebagai mic, dan Vika role playing saja seakan-akan ini Vika di atas panggung dan di depan banyak orang. Nah, Vika bernyanyi saja sesuai dengan kemampuan yang Vika miliki. Jadi ini supaya
selesai. Selamat siang, Vika. Terima kasih, Bu. Oke.